Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Religi Pagi mencari inspirasi hikmah dalam pendidikan agama dan pembinaan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin rahimakumullah. Seharusnya sejak awal sudah menjadi bahan perhatian tentang satu bacaan yang ketika membacakannya tidak pernah bosan. Selanjutnya mendalami atau menggalinya untuk menjadikannya sebagai pedoman. Itulah Al-Quran, kitab suci nan diagungkan. Menjawab segala pertanyaan, menjelaskan tentang sesuatu yang sulit dijangkau oleh pikiran, menceritakan masa lalu dengan mengajak membuktikan dan memprediksi dengan tepat masa yang akan datang, serta mengingatkan cara yang ditempuh ketika berjalan. Pada surah Ar-Ra'd 31 terbentang penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segalanya itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Mari mengukur ketaatan untuk mengetahui apakah sampai dan diterima setiap doa yang disuarakan. Apakah akan kuat ketika diterpa ujian, sekaligus untuk mendeteksi gerak langkah setan. Dalam sibuk dan dalam diam adalah bagian dari pertarungan. Ketika berjaya maupun ketika sedang tidak berpunya, adalah bagaikan alat untuk mengukur kestabilan. Apakah kedua keadaan tersebut berpengaruh kepada ketaatan? Apakah akan cepat bereaksi ketika terdengar suara azan? Pada surah Ibrahim 31 diumumkan. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Masa lalu bukan untuk diabaikan, apalagi disepelekan. Banyak pelajaran yang dipetik dari sejarah yang sengaja dicatatkan, seperti catatan kisah tentang makhluk yang melakukan perlawanan, membantah dengan marah terhadap yang diperintahkan, iblis sang raja setan. Disuruh memberi hormat kepada Adam alaihissalam, malah menyepelekan. Sementara malaikat yang senantiasa ikhlas menunaikan kewajiban dengan tulus mengikuti yang diultimatumkan. Pada surah Al-Hijr 31-33 kisah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalim min hama'im masnun. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Pendengar yang budiman, jangan enggan melintasi jalanan, karena kita memang harus bergerak berjalan, meski menerobos hutan, menyelami lautan, memanjat yang terjal, atau menghadapi hujatan adalah sesuatu yang harus dihadapi bila semua itu demi kemajuan dan kemaslahatan. Fitnah memang menyakitkan, hinaan pun menimbulkan kesedihan. Namun diam dan hanya merangkai angan-angan justru akan lebih menyakitkan. Lalu, yang mana satukah menjadi pilihan? Berjuang dan sabar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Bu Erna di kilometer 5 bawah. Di kilometer 5 bawah ya? Ya, Oke, silakan, Bu. terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya tanyakan seperti ini Pak Ustadz. Kita ini telah diberi oleh Allah bermacam-macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kedamaian, nikmat kekayaan ataupun pangkat Pak Ustadz. Tetapi kita ini tidak mensyukuri nikmat tersebut. Apa artinya hidup kita seperti itu Pak Ustadz? Dan bagaimana apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hanya itu Bu, terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon berikutnya silakan di 077127100 untuk bergabung di Religi Pagi hari ini bersama Ustadz Ali Yusren. Barangkali sebelum kita terima lagi nih Ustadz, bisa ditanggapi pertanyaan tadi Ustadz.
Kata-kata syukur ini begitu sering Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bahkan kadang-kadang disampaikan disertai dengan ancaman. Tapi yang jelas kata Allah, pertama, kalaulah sekiranya setiap manusia itu coba menghitung rahmat, nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, sebagaimana tadi yang Ibu sampaikan, rahmat, nikmat. Dan kita bisa bikin satu contoh saja. Sudah sekian puluh tahun kita hidup di atas bumi Allah ini. Ada satu pertanyaan. Pernahkah barang 2 detik jantung ini berhenti berdetak? 2 detik saja. Dan apa jadinya kalau sempat sampai 10 detik jantung kita ini tidak berdenyut? Yang pasti satu rumah heboh. Kita akan dibawa ke rumah sakit barangkali. Nah itu yang pertama. Karena itu Allah mengatakan simpel saja. Lain sakartum la'ajidannakum. Kita disuruh bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Makna menambah ini bisa mempertahankan. Jadi kalau tadinya berkecukupan akan tetap berkecukupan. Kalau tadinya agak kurang, Allah akan cukupkan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur itu? Bukan sebatas seperti kita berhubungan di antara kita. Terima kasih ya Allah. Jadi kita memahami bahwa apa yang kita lakukan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita coba melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita coba juga untuk meninggalkan apa yang Dia larang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kita kufur nikmat, maka Allah ingatkan, Allah, siksaku sangat pedih. Tak kuat kita nak melawan, nak merasakan pun mungkin kita melolong, melenguh, entah apalah sebutannya tentang kesakitan itu. Jadi kalau nikmat itu kita terima, harusnya sebaliknya, ya kita terima lagi. Oke, pendengar dimanapun berada, untuk Anda silakan lagi di 077127100. Kebersamaan kita sekitar 10 menit lagi nih pendengar untuk pagi hari ini di Religi Pagi. Yang pertanyaan yang pertama tadi tentang syukur nih Ustadz ya. Iya. Bagaimana sebenarnya kalau apalagi untuk generasi muda untuk memupuk rasa syukur itu Ustadz? Nah itulah semuanya bermula seperti kata Nabi, orang tua khususnya itu adalah madrasatul ula, tempat kita belajar yang pertama itu adalah orang tua. Jadi itu sebenarnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kita coba lagi ya. Oke, masih terputus. Silakan lagi untuk Anda pendengar yang bergabung di 077127100 masih bersama Ustadz Ali Yusren. Ini yang berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan Pak Ustadz Hasan. Dengan Pak Ustadz Ali Yusren. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Gini Pak Ustadz, saya ingin tanya. Seandainya kita punya lahan, ada orang itu mau menempati. Jadi kita kira-kira biar aja lah dia pakai, nggak usah itulah, nggak usah cerita banyak lah gitu ya. Biar aja ikhlas hati dia. Oke, terputus pula berkaitan dengan lahan penempatan ya, gitu ya. Sudah pula ya. Itu barangkali bagian daripada mensyukuri nikmat. Ketika kita punya lahan dan kita juga belum olah, lalu ada orang yang hanya menumpang saja. Sebenarnya itu uang menguntungkan kita.
Membersihkannya. membersihkan, menjaga ya. Apalagi kita sering mendengar patok sana, patok sini ya. Iya iya iya. Nah, Iya. itu berapa ruginya kita? Ini orang datang, ya silakanlah nak tanami tanaman muda macam pisang ya. Itulah bagian mensyukuri tadi. Nah, kalau tidak ajab. Nah, kita tengok tak sering ya, walaupun tidak di tempat di TV, bagaimana itu ada yang longsor, ada yang ditelan bumi, bergeser tanah tuh. Nah, ini menciptakan perahara baru. Kalau tiba-tiba tanah kita bergeser ke kiri, masuk ke tanah orang. Iya. Jadi Allah tidak susah untuk membuat itu. Karena itu kalau hanya sebatas itu, bahkan lebih daripada itu, kata Allah, kita akan diuji. Kita sering yuk bersedekah yuk, ayo. Tapi sedekah ini tingkatannya bertingkat-tingkat, Bang. Kata Allah, coba bersedekah ketika ada dan ketika sulit. Jadi barangkali kalau ada orang menyumbang ke masjid karena uangnya, ya karena dia ada. Tapi kita tak punya. Ya ambillah sapu lidi itu, bersihkanlah pekarangan masjid itu. Karena kata Allah, rumah masjid adalah rumahku di bumi. Nah, rumah Allah nak kita bersihkan. Dan itulah faktanya. Kalau kita ditanya, kediaman manakah, bangunan apakah yang paling bersih di bumi? Ya masjid. Jadi kita masuk dengan segala kebahagiaan. Apakah kita akan merasa gengsi hanya sekedar menyapu masjid itu? Kalau memang kita punya kesempatan. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya sudah sering kita lihat. Ya, kita sembahyang di masjid, sebelum sampai ke sana kita melihat ada jemaah yang membersihkan masjid, mulai dari membentang karpet, menutupnya, lalu berakhir gitu dengan bincang-bincang, tentu bincang-bincang yang berhubungan dengan ibadah, dengan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Bu, kalau ada itu tidak ubah seperti kita investasi. Lahan itu tidak hilang, malah lewat lahan itu kita mendapat dunia akhirat. Dunianya barangkali kita memetik dalam tanamannya, akhiratnya ada orang yang belum berkesempatan memiliki tempat, kita persilakan. Bukan hanya sebatas menumpang, tapi silakanlah tanam apa yang bisa. Mungkin silakanlah bikin kolam ikan ya. Nah, otomatis nanti kita bisa dapat ikannya juga. Nah, itu barangkali ya Bu. Oke. Baik, ini untuk Anda masih ada lagi sekitar 5 menit lagi kebersamaan kita di Religi Pagi hari ini bersama Ustadz Ali Yusran. Bersedekah di saat sulit nih Ustadz. Itu ya contoh yang Ya, itu. simpel tadi ya, nyapu gitu ya. Ya. Itu bagaimana untuk menanamkan diri itu untuk bisa menggerakkan hati bersedekah walaupun sesulit apapun dalam keadaan hidup. Itu pertama ilmu dan pemahaman. Masya Allah. Pertama, bahwa hidup kita ini tidak lama di dunia ini. Jadi harta itu ditinggal, amallah yang dibawa. Dan amal itu kita bisa tempah lewat harta tadi. Harta, tenaga, dan ilmu. Nah, itu tadi pemahamannya. Jadi sehingga akan langka, bahkan tak patut betul ya kalau ada orang tak berduit tapi berilmu tidak mau. Nah, contohnya datang orang ke rumah kita atau dimanapun, mungkin di kedai, habis saja kita baru membaca atau katakanlah Fatihah, dan orang kita ajar, datang orang berikutnya, Pak tolong Pak ajarkan saya Fatihah, kita katakan udah habis. Tak mungkin gitu ya. Harta habis kalau dibagi-bagikan, tapi ilmu, nah itu dia sampaikan pada waktu kita kadang-kadang sulit. Sering itu kan, kita mau terburu-buru nih, tapi sebentar Bang Sarudin, oh ya sementara hati ini, jadi kita tahan. Nah, itulah memberi dalam keadaan sulit. Jadi tidak hanya bentuk benda ya, waktu, kesempatan. Nah, itu juga. Jadi kita punya handphone ini sering dimasukin orang. Tiba-tiba kata kawan, baterai saya habis Bang, pinjam sebentar. Nah itu tadi. Jadi bersedekah dalam keadaan sulit, jumlahnya sama ketika dalam keadaan lapang, maka pahalanya lebih besar. Orang yang memberi ketika dalam keadaan sulit. Ya macam kita bincang-bincang lah kan. Tadi Bu Erna tanya,
Udah Bu ya, irit-irit aja jawabannya. Padahal waktu kita masih panjang bilang. Iya. Nah seperti itu Bang. Ya. Jadi memberi waktu itu salah satu bersedekah juga ya Ustaz ya. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali memberikan pemahaman kepada kita. Coba ya, betapa hebat dan banyaknya bantuan kita, sedekah kita. Walaupun tak berbentuk duit. Dijelaskan beliau, sekiranya selama kita hidup, kita hitung menit per menit waktu sholat yang kita lakukan. Dan itu kita bandingkan, setiap sholat itu kita punya waktu, kesempatan mencanggol lah ya. Kali berapa puluh tahun kita sholat. Hitung dengan waktu itu. Nah, itu kita uangkan. Nampak datanya. Nah inilah cara Allah untuk menambah-nambah pahala kita di akhirat. Karena kata Nabi, tidak ada satupun orang yang masuk kubur kecuali bangkrut. Apa yang bikin dia nggak bangkrut? Pertama amalan dia. Yang kedua doa saudara seiman seagama. Nah makanya kita jangan lokek lah kalau kita nak melayat ke tempat orang ya. Nah mungkin tidak sempat kita ke kubur. Tapi selama kita duduk tuh mungkin kita bacakan Fatihah lah untuk saudara yang sedang tinggal beberapa jam lagi mau dibawa. Ini kadang-kadang tidak Bang, lain judul lain dibahas. Ini misalnya acara kematian yang kita bahas pesta kawan besok. Tak cocok. Jadi kurang empati. Nah itu tadi. Jadi malaikat pun bingung, aku nak tulis apa sama kau nih. Ini kan lagi melayat, wajah tu asyik ketawa, ingatkan orang, besok pesta datang ya. Harusnya kita merenung. Makanya satu di antara 5 kewajiban orang Islam kepada Islam lain itu melayat orang yang meninggal tuh. Ngantar ke kubur. Ini tak kadang-kadang, ya COVID lah, memang tak bisa dicegah. Tapi sesuaikanlah. Ini kadang-kadang jadi fitnah. Jangan-jangan COVID tak dia meninggal tuh. Nah, coba itu tadi. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di berikutnya untuk dengan tema yang lain lagi Ustaz ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami dalam Religi Pagi.